Selamat datang di Ruang Misteri. Saya Dani, inilah obrolan horor. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial Wirangga Yuda. Dan kita akan mendengar langsung cerita langsung dari Wirangga. Jadi gimana nih, Mas Yuda? Biasa dipanggil Mas Yuda apa Mas Wirangga? Sebenarnya ada yang manggil Yuda, ada yang Rangga, Wirangga juga ada. Jadi apa aja lah. Oke, jadi nih, aku manggil Mas Yuda aja ya. Jadi Mas Yuda gimana nih kisah horornya? Jadi gini, ini pengalaman dari tanteku sih, bukan dari saya. Tanteku tuh ada pergi ke Bogor Puncak, niatnya liburan, terus dia beli sekalian mampir lah buat beli bunga-bunga gitu, karena suka merawat bunga gitu. Nah, tanteku tuh beli bunga Kamboja untuk hiasan, menambah-nambah hiasan di rumahnya gitu. Singkat cerita beli bunga, habis itu pulang ke rumahnya, lalu disimpanlah bunga itu di halamannya. Terus malam hari tante saya tuh sedang nonton TV sekitar di jam 9-an gitu, nonton TV sendiri. Habis itu tante saya pergi ke toilet, kan biasa tidur jam 10-an ya. Nah, pergi ke toilet yang di kamarnya, karena mungkin jamnya udah masuk jam 10 gitu. Nah, tante saya tuh manggil pembantunya buat matiin TV dan lagi ditonton. Nah, TV-nya tuh disuruh matikan. Habis itu dimatikan lah pembantunya, dimatikan TV-nya, lampunya dimatikan. Pas pembantunya udah balik lagi ke kamar, terus tante saya udah mau tidur, dinyalakan lagi, bukan dinyalakan, maksudnya nyala sendiri TV-nya tiba-tiba. TV-nya nyala sendiri gitu. Nah, tante saya nggak dengar. Pas tante saya nggak dengar, tante saya pergi lagi ke ruang TV buat ngecek benar nggak TV-nya nyala. Rupanya benar, TV-nya nyala lagi. Dipanggil pembantunya buat ditanya, kok ini TV-nya belum dimatiin sih gitu. Terus pembantunya jawab, tadi udah dimatiin bu TV-nya. Dimatikanlah TV-nya, tiba-tiba lampunya nyala sendiri. Lampunya nyala sendiri, pembantunya mencet lagi dong saklarnya buat dimatikan gitu. Pas saklarnya udah dimatiin, lampunya mati, TV-nya otomatis nyala sendiri. Nggak tahu tuh, padahal remote udah nggak dipegang sama tante saya. Nah, pas TV-nya nyala lagi sendiri, tante saya nyuruh buat pembantunya balik lagi ke kamar buat istirahat. Kata tante saya, biar saya aja yang matiin TV-nya, udah kamu balik lagi aja istirahat. Baik ibu, katanya. Balik lagi ke kamar. Pas tante saya mau matiin, pas TV-nya dimatiin, tiba-tiba kedengeran ada suara orang kayak ngerangkak gitu di atap. Oh, di dinding di atap? Di atapnya. Di atap. Di atap. Nah, kayak ada suara orang ngerangkak, tapi tante saya menghiraukan itu. Jadi emang kayak, kalau menurut dia kayak, kan kayak nggak logis gitu ya, ada orang ngerangkak di atap gitu. Nah, jadi dihiraukan, tiba-tiba ada yang netes ke pundaknya, warna merah 3 kali. Terus pas udah ada kejadian netes 3 kali, pas ditengok ke atas, rupanya ada sosok, mukanya merah, ada tanduknya 2, kanan kiri kecil, badannya kayak badan manusia, tapi dia udah ngeliat ke bawah, jadi kayak kepalanya tuh muter 360 derajat gitu. Muter 360 derajat. Jadi sosoknya itu ada darah gitu apa gimana? Enggak, bukan darah, tapi kayak mukanya doang yang merah, tapi badannya kayak badan manusia. Cuma tingginya bisa dibilang kayak 2 meteran lah. 2 meter. Jadi yang ngecokar itu darah si setannya beratnya. Kayak dia lagi mangap ke bawah gitu. Gitu. Nah, terus waktu udah kejadian itu, tante saya lari ke kamarnya, ngunci pintu, tidur tapi dalam keadaan ketakutan gitu. Nah, singkat cerita udah pagi, gara-gara kejadian itu tante saya tuh nyiramin air garam dari dapur sampai ke halaman depan. Nah, pas di dapur aman, terus pas di halaman depan tante saya nyiramin itu kan air garamnya.
pas kena bunga Kamboja itu keluar asap dari bunganya. Kaget tante saya gara-gara keluar asap itu, jadi kayak ada percikan apinya juga gitu pas disiram gitu. Nah pas udah itu tante saya teriak, akhirnya bibi datang buat ngecek kenapa bu gitu. Nah setelah itu tante saya mikir bahwa kejadian semalam itu terjadi gara-gara bunga Kamboja yang dibeli waktu pergi ke puncak Bogor gitu. Jadi hantunya ngikut kali ke rumah ya. Iya, biasa kan bunga Kamboja itu kan adanya di kuburan gitu kan. Mungkin karena bunga Kamboja ada penghuninya gitu, bunga itu. Cukup serem ya Mbak Desya. Terus nih kan tadi katanya neneknya Wirangga juga ikut ya pas ke Bogornya. Iya sebenarnya ikut. Tapi untungnya kalau yang itu kan saya nyebutnya nenek, tapi kan itu ibunya dari tante saya berarti kan. Iya. Nah kalau ibunya itu aman, Nggak mengalami hal yang sama. nggak mengalami. Jadi yang ngalamin itu cuma tantenya doang gitu, cuma tante saya doang gitu. Gitu sih. Jadi yang neneknya beli bunga Kamboja juga? Bunga Kamboja cuma nggak terjadi apa-apa, tapi gara-gara kejadian itu tante saya ngasih tahu ke ibunya dong kayak kalau tadi itu bunga Kamboja disiram air garam tuh keluar api gitu, jadi ibunya kayak was-was gitulah. Jadi bunga Kamboja yang ibu-ibunya juga dikasih ke orang gitu, karena takut terjadi hal-hal yang tak terduga gitu. Mumpung belum terjadi, jadi ya dikasih aja bunga ke orang lain. Terus nih bunga Kamboja yang di rumah bibinya Wirangga itu dicabut apa digimanain? Kan si mamanya tadi ngasih sama orang rumah. Kalau ibunya kan udah dikasih, kalau yang tante ini tuh saya lupa ya, kalau nggak salah dibawa sama omnya gitu. Karena jadi tante saya tuh punya adik. Nah omnya ini suka tentang hal-hal mistis gitu. Nah jadi dibawa lah bunganya sama omnya gitu. Nah habis itu nggak tahu tuh apa yang terjadi, apa yang dialami sama omnya. Tapi setelah bunga itu dibawa, udah nggak ada kejadian apa-apa di rumahnya tuh. Udah nggak ada sosok tadi itu, udah nggak ada. Serem juga ya. Serem juga ya, benar. Hantunya tadi botak berarti kepalanya bisa muter 360 derajat, terus kayak di atap. Keluar darah dari mulut. Kebayang sih ya, seremnya kayak gimana ya. Apa mungkin kalau dari kejadian ini kita nggak usah nanam bunga Kamboja di rumah? Kejadiannya sama kayak. Saya juga takut sih buat tanaman. Terima kasih ya Wirangga. Iya. Jadi ngasih pengalamannya berbagi gitu. berbagi ceritanya. Iya. Jadi buat teman-teman di rumah, jangan beli bunga Kamboja di Bogor ya. Bahaya berarti ya. Nggak tahu sih, mungkin itu pas di bagian bunga itu ada penghuninya kali gitu. Oke. Makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe Channel kita untuk lebih tahu tentang cerita kita di yang akan datang. Oke. Terima kasih. Bye bye.